Ini kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sambil menunggu teman yang lain gabung. Sebenarnya tinggal sedikit materi kita ya Pak Ibu, tapi terganggu jaringan, mohon maaf. Baik, izin share screen kembali. Ya, baik. Prinsip penyimpanan alat dan bahan di laboratorium. Tadi yang pertama aman, mudah dicari dan mudah diambil Bapak Ibu. Nah, maksudnya di sini aman berarti tadi sudah disampaikan bahwa aman dari pencuri dan kerusakan. Jadi harus disimpan di lemari yang tertutup rapat dan aman, tidak menimbulkan rusaknya alat. Yang kedua mudah dicari. Jadi usahakan alat bahan yang kita simpan itu mudah dicari. Kita di label, disesuaikan pada tempat penyimpanan alat. Kemudian mudah diambil. Mudah diambil itu bisa disimpan di lemari, di rak atau di laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang. Selanjutnya penyimpanan berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuat alat. Nah, Bapak Ibu, pengelompokan di sini alat fisika itu dikelompokkan berdasarkan pokok bahasanya. Kan kalau dalam IPA itu kan ada materi tentang gaya, ada materi tentang usaha, panas, dingin. Nah, itu misalkan alatnya tentang magnet. Berarti alat-alat fisika yang berhubungan dengan materi magnet ini dikelompokkan Bapak Ibu. Misalkan di situ ada magnet batang, kemudian magnet yang berhubungan dengan magnet misalkan paku, kemudian kawat kawatnya itu sendiri dan sebagainya. Untuk gelombang, nah gelombang ini misalkan ringki, kemudian statik dan klen yang berhubungan dengan gelombang ini dikelompokkan berdasarkan pokok bahasanya. Selanjutnya pengelompokan alat biologi berdasarkan golongan percobaan. Golongan percobaannya ini misalkan golongan anatomi. Anatomi itu bentuk tubuh ya Bapak Ibu. Misalkan tentang rangka pencernaan materinya, percobaannya. Kemudian fisiologi, ekologi, dan morfologi. Kemudian pengelompokan kimia. Nah, kalau kimia ini Bapak Ibu berdasarkan bahan pembuatnya. Misalkan bahannya dari logam atau kaca atau porselen atau dari plastik atau dari karet. Ya, ini dikelompokkan masing-masing berdasarkan bahannya, bahan pembuatnya. Selanjutnya lambangnya. Bapak Ibu, jadi lambang di bahan itu macam-macam. Kita perlu kenali. Kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar eksplosif, seperti di sini, eksplosif itu artinya mudah meledak. Jadi bahan-bahan yang ada gambarnya label seperti ini, itu artinya mudah meledak. Eksplosif, kemudian oxidizer. Nah, seperti ada gambar api, kesulut api. Nah, oxidizer itu maksudnya dia mudah sekali terkontaminasi dengan oksigen. Jadi menimbulkan eksplosif. Jadi oxidizer ini maksudnya itu bahan-bahan yang mudah teroksidasi sehingga menimbulkan kebakaran. Nah, kemudian yang gambar di sampingnya ini flammable, itu artinya mudah terbakar. Kan sudah jelas ya Bapak Ibu dari gambarnya. Kemudian toxic.
Nah, ada gambarnya intraka, artinya beracun. Jadi kalau sampai terkonsumsi ini bisa menimbulkan keracunan dan kematian. Makanya ada gambar angka. Kemudian harmful or irritant. Nah, ini silang ini bahannya itu berarti gampang mudah beriritasi, iritasi. Biasanya yang beriritasi itu golongan basa kuat dan asam kuat. Nah, ini mudah iritasi. Kemudian korosif. Korosif itu sifatnya mudah berkarat. Ini ada hubungannya dengan iritan. Korosif itu asam kuat dan basa kuat juga korosif sifatnya. Dan terakhir ini gambar environmentally toxic. Jadi environmentally toxic itu maksudnya yang bahan-bahan yang mudah meracuni lingkungan. Jadi kalau dibuang di sekitar lingkungan ini bisa mencemari lingkungan ya. Jadi kita mengenali karakteristik ini di setiap bahan dan alat jilat. Nah, sebaiknya Bapak Ibu supaya anak-anak kita mengenali simbol begini, kita bisa buatkan ini dalam bentuk kita print. Ini banyak sekali simbolnya ya Bapak Ibu, bukan cuma dari 6 ini, masih banyak lagi. Kita printkan, kita tempel di dinding ruangan laboratorium supaya mereka bisa mengenali bahaya dari masing-masing alat yang punya simbol ini. Selain itu, kita juga bisa menempelkan simbol ini ke bahan-bahan yang ada di lab. Seperti tadi asam kuat, kita bisa tempeli gambar misalkan iritan atau korosif. Kemudian cara menyimpan bahan laboratorium IPA. Yang pertama, bahan yang mudah bereaksi dengan kaca itu sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Sebaliknya, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik itu sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Yang ketiga, bahan yang dapat berubah ketika terkena sinar matahari sebaiknya disimpan di dalam botol yang gelap warnanya dan diletakkan dalam lemari yang tertutup. Supaya apa? Bahan itu tidak mudah menguap, Pak Ibu ya. Disimpan di tempat yang gelap dan lemari tertutup. Sedangkan bahan yang tidak mudah rusak kalau oleh cahaya matahari secara langsung ini disimpan di botol berwarna bening. Kemudian bagaimana dengan bahan yang berbahaya dan bahan yang sifatnya korosif? Ini disimpan di tempat yang terpisah dari bahan lainnya. Jadi jangan dicampur dengan bahan-bahan yang sifatnya tidak korosif atau tidak berbahaya. Kemudian penyimpan bahan sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan dapat menggunakan botol keran. Dan botol keran maksudnya bisa untuk kita pakai sesuai dengan ukuran kita. Misalkan kita menggunakan bahan itu tidak berlebihan, jadi kita bisa kira-kira melalui botol keran ini. Dan kalau misalkan kita gunakan itu bahan-bahan itu kita gunakan, kemudian ada sisanya, jangan dicampur kembali di botol induknya. Jangan sampai nanti bahan yang sudah kepakai akhirnya sudah tidak berfungsi lagi, mencemari bahan yang masih bagus. Nah, kemudian terakhir bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik. Karakteristiknya tadi ya Bapak Ibu ada lambang-lambangnya tadi. Nah, selanjutnya sumber terjadinya kecelakaan. Kenapa bisa terjadinya kecelakaan? Satu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia. Maka dari itu tadi dari awal sudah disampaikan pentingnya briefing atau pengetahuan kegiatan apa yang kita lakukan pada hari ini kepada peserta didik. Kemudian kedua, kurang jelasnya petunjuk kegiatan. Ketiga, kurangnya bimbingan. Kadang guru lalai. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kalau kita sedang mengawasi peserta didik, jangan sampai kita nyalakan HP di ruang kerja. Nah, itu kita bisa alih konsentrasi nanti. Jangan sampai kita asik main gadget, kemudian anak kita praktek sendiri. Ya, ini sangat potensi menimbulkan kecelakaan. Nah, kemudian kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan. Nah, tadi pentingnya ada alat-alat P3K, pemadam kebakaran, itu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal ini. Nah, kemudian kurang atau tidak mengikuti petunjuk aturan.
tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan. Nah, perlengkapan pelindung itu apa saja kita akan bahas setelah ini, Bapak Ibu. Kemudian tidak hati-hati dalam melakukan kegiatan. Baik, ini ada dua gambar, Bapak Ibu. Dua gambar simulasi. Yang gambar kiri ini adalah gambar simulasi bapak-bapak yang sedang menyemprot api menggunakan tabung pemadam kebakaran. Biasanya tabung pemadam kebakaran ini disediakan di laboratorium. Nah, kemudian yang kedua ini adalah gambar simulasi sederhana, tradisional, dengan cara menutupkan karung basah atau kain tebal pada api yang menyala, dengan catatan mengikuti arah angin. Nah, ini trik Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba ada kebakaran dimanapun ya, tapi kecil ya kebakarannya, artinya tidak besar sekali, itu bisa kita antisipasi dengan cara yang pertama, sebelum ditutup oleh kain basah ini, kita taburi dulu pakai pasir. Supaya apa? Supaya apinya terpecah-pecah, Bapak Ibu. Setelah ditaburi oleh pasir, kemudian kita basahi kain yang tebal, dan kita tutupkan pada api tadi sesuai arah angin. Seperti gambar ya Bapak Ibu. Kalau arah anginnya ke kiri, ya berarti kita ikuti arah anginnya ke kiri. Selanjutnya perlengkapan pelindung. Perlengkapan pelindung itu apa saja? Nah, ini sebaiknya digunakan oleh laboran dan anak-anak yang praktikum di lab. Yang pertama adalah kacamata. Kacamata pelindung ini untuk melindungi mata dari rasa pedih atau iritasi yang disebabkan oleh zat yang mengeluarkan asap. Kemudian yang kedua, ini adalah sarung tangan. Ini sebagai pelindung tangan ketika mengambil larutan atau membuat larutan sehingga tidak terkena iritasi. Kemudian yang ketiga adalah jas lab. Nah, jas lab ini wajib digunakan hukumnya ya kalau di lab. Untuk menghindari percikan atau zat asam mengenai pakaian tubuh secara langsung. Selanjutnya adalah masker. Nah, masker ini meskipun tidak sedang dalam keadaan COVID, ini kalau praktikum sebaiknya digunakan untuk menghindari larutan yang sifatnya menguap dan menyedihkan hidup. Nah, kemudian alat pemadam kebakaran. Nah, bila di lab itu terjadi kebakaran, itu memang harus segera diatasi dengan seksama. Nah, gunakan alat pemadam kebakaran yang telah disediakan. Beberapa hal yang dapat digunakan. Jadi Bapak Ibu, misalkan di laboratorium kita, tiba-tiba ini ada kebakaran yang tidak kita inginkan, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jika pakaian kita terbakar, maka sebaiknya kita merebahkan diri sambil berguling-guling. Nah, jika ada selimut, maka tutuplah api dengan selimut itu agar cepat padam. Jadi jangan sekali-kali kita berlari, bingung, panik, dan sebagainya, yang akhirnya malah apinya jadi besar. Nah, jadi sebaiknya kalau ada api yang kena baju, kita guling-guling Bapak Ibu. Kalau ada kain basah, kita tutupi pakai kain basah. Jangan sampai malah kalau kita lari bingung, panik, dan sebagainya, malah menjalar apinya kemana-mana. Kemudian yang kedua, jika terjadi kebakaran kecil, misalnya terbakarnya larutan dalam gelas kimia atau dalam penangas, maka tutuplah bagian yang kena api dengan karung atau kain basah. Ya, misalkan larutan kimia, larutan dalam gelas kimia ada yang terbakar, kita bisa tutupi pakai kain basah. Kemudian selanjutnya, jika terjadi kebakaran yang besar, gunakan alat pemadam kebakaran. Kemudian sumber-sumber dimatikan dan jauhkan dari bahan yang mudah terbakar. Kan biasa banyak kertas berserakan, kemudian banyak air yang tidak dimatikan, keran air yang lupa dimatikan, dan sebagainya, itu perlu kita jauhkan. Kemudian selanjutnya jika terjadi kebakaran karena zat yang mudah terbakar atau pelarut organik, untuk mematikan jangan digunakan air, Bapak Ibu. Nah, kalau kita gunakan air ini jadi besar apinya. Nah, kita gunakan apa? Kita gunakan pasir atau tabung pemadam. Itu beberapa cara untuk memadamkan kebakaran. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting kita ketahui bahwa kebakaran itu bisa terjadi karena 3 komponen yang disebut dengan segitiga api. Apa saja 3 komponen itu? Yang pertama adalah bahan bakar.
bahan bakar itu bisa dari zat padat, zat cair maupun zat gas. Yang apalagi yang sifatnya organik itu mudah sekali terbakar. Jadi kalau ada di lab itu usahakan jangan sampai ada kertas berserakan atau rumput-rumput kering atau organik lain dan atau ada api yang menyala yang tidak digunakan. Apalagi sampai ada rambut yang tidak diikat. Nah, rambut panjang yang tidak diikat. Kemudian ada api di sampingnya. Nah, itu bisa memicu adanya kebakaran. Kemudian bahan bakar cair ini bisa dari minyak, bensin, udara, dan lain-lain. Kemudian dari panas atau titik bakar. Nah, apa hubungannya dari ketiga komponen ini, Bapak Ibu? Ya, kita mulai dari bahan bakar. Tentu saja kalau bahan bakarnya ada, pasti akan terjadi bahan bakar ada, kemudian di situ ada udara atau oksigen. Kan 1/5 dari udara yang masuk itu oksigen, Bapak Ibu. Jadi kalau ada bahan bakar, kemudian di situ ada oksigen masuk, dan di situ ada panas, panas yang berada di atas penyurutan, itu pasti terjadi kebakaran. Tapi kalau bahan bakar namun tidak ada oksigen, jadi tidak akan terjadi. Selanjutnya, nah ini gambar tabung pemadam kebakaran. Kebakaran dapat digolongkan menjadi 4 kelas. Nah, yang kelas A. Kelas A ini karena akibat kayu, kertas, karat, dan plastik. Yang kelas B itu kebakaran karena cairan seperti minyak tanah, bensin, alkohol. Yang C kebakaran karena arus listrik. Yang D kebakaran karena logam yang mudah terbakar seperti natrium, kalium, dan magnesium. Jadi perlu kita kenali keempat-empatnya ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah mengenali jenis kebakaran, kita bisa tahu kira-kira apa yang tindakan kita lakukan. Misalkan jenis A. A tadi karena disebabkan bahan bakar kayu, kertas, plastik, karet. Ini bisa kita gunakan alat pemadam kebakaran berupa air, serbuk kering, atau selimut api. Tapi jangan gunakan air jika ada risiko bahaya listrik. Jadi kalau ada sumber yang dari bahan organik, kita bisa pakai air. Kalau yang jenis B, kalau dia minyak, sumbernya, bahan bakarnya, penyebabnya, kita bisa gunakan busa, karbon dioksida, atau serbuk kering, selimut api, atau pasir. Jangan sekali-kali menggunakan air, Bapak Ibu. Kalau penyebabnya adalah zat cair. Kemudian kalau kalau listrik, ini diharuskan untuk menghentikan arus listrik, mematikan saklar ya. Kemudian jangan sekali-kali pakai air, sebab air itu penghantar listrik sehingga akan membahayakan. Kemudian kalau kebakaran kelas D karena logam itu bisa menggunakan pasir atau selimut api. Nah, penanganannya bagaimana? Ini tadi sudah ya, kurangnya bimbingan tadi sudah. Penanganannya 1, jangan panik. 2, semprotkan gas pemadam api apabila api masih mungkin dipadamkan. 3, beritahu teman Anda. 4, hindari menghirup asap secara langsung. 5, tutup pintu untuk menghambat api. Jadi kalau ada kebakaran jangan malah membuka pintu. Kalau membuka pintu udara masuk berarti oksigen masuk. Harusnya tutup pintu, tapi jangan dikunci Bapak Ibu ya. Keenam, pada gedung tinggi gunakan tangga darurat dan hubungi pemadam. Jenis kecelakaannya, kalau luka karena pecahan kaca, itu karena luka mata dan sebagainya. Kalau keracunan oleh masuknya zat kimia lewat pernapasan. Nah, kemudian bahaya yang ditimbulkan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini ada yang berbahaya. Kentang. Nah, kenapa kentang berbahaya? Ada daun tumbuhan kentang, ini sifatnya beracun. Meskipun kadang kita tidak tahu bahwa daun kentang itu berbahaya, ternyata berbahaya, Pak Ibu. Daun kentang itu berbahaya meskipun umbinya bisa dimakan. Kemudian biji tumbuhan jarak. Biji tumbuhan jarak ini kalau sampai tertelan, anak-anak 3 atau 4 biji,
ini bisa menimbulkan kematian. Kalau untuk orang dewasa sekitar 12 biji baru fatal. Jadi biji jarak itu berbahaya. Kemudian selanjutnya ya itu Bapak Ibu materi kita pada hari ini sudah selesai. Nah, jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu melalui kolom chat. Bapak Ibu sebelum mengakhiri sesi ini saya ingatkan kembali nanti di akhir untuk mengisi daftar hadir pada hari ini ya Bapak Ibu. Saya akan kirimkan link Google Form, kemudian nanti akan diisi Bapak Ibu ya untuk mengetahui kehadiran. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya minta dokumentasinya Bapak Ibu. Nggak, tolong mohon dibuka kameranya untuk dokumentasi. Ya, bisa nggak tolong dibuka kameranya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Bapak Ibu, Ibu Uya ada? Bisa di monitor, buka kamera kita on cam. Pak Sultan, bisa on cam Pak Sultan. Bapak Misteri, minta tolong di on cam kameranya. Baik, kita ambil dokumentasi ya. 1, 2, 3, senyum yang manis. Ya, baik, terima kasih. Dan simpan dulu fotonya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sharing kita juga bermanfaat untuk kedepannya. Dan berharap apa yang sudah kita terima materi hari ini, yang kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu.